Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian yang hari ini uh, dapat melihat video pembelajaran saya, yang dimana video pembelajaran pada siang hari ini atau hari ini berbicara masalah hukum perjanjian atau perikatan. Di mana dalam pertemuan kali ini hukum perjanjian ini nantinya akan saya jelaskan secara rinci dalam sebuah bentuk serta azas-azas apa saja yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Bahwa sebelumnya kemarin di pertemuan sebelumnya terkait hukum perjanjian sudah saya jelaskan secara rinci, baik itu secara pengertian maupun secara bentuk, secara unsur. Bahkan ada juga bentuk-bentuk perjanjian itu sendiri yang dilihat secara bentuk dari akta ya, atau perjanjian itu sendiri. Di mana bentuk dari perjanjian itu kan ada berbentuk akta ya. Akta itu pun dilihat dari dua bentuk, baik itu akta otentik maupun akta yang bersifat lisan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu hari ini saya akan menjelaskan terkait hukum perjanjian atau perikatan yang dilihat dari sebuah azas. Ya. Kenapa? Karena penting azas ini terkait hukum perjanjian itu sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut contract law. Oke, langsung saja. Dimana sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa perjanjian itu adalah sebuah peristiwa yang mengikatkan diri antara orang yang satu dengan orang yang lain gitu. Artinya perjanjian ini bersifat mengikat. Mengikatnya dalam arti adalah bahwa ketika seseorang melakukan sebuah perjanjian, maka dirinya akan selalu senantiasa melaksanakan tugas serta kewajiban dia dalam melakukan perjanjian tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi perjanjian itu adalah sebuah peristiwa di mana ada satu orang dengan satu orang yang lain melakukan suatu perjanjian untuk mendapatkan sesuatu yang nantinya sesuatu tersebut itu dapat menjadi sebuah keuntungan antara yang satu dengan yang lainnya. Yaitu. Jadi perjanjian seperti itu. Terus gimana hubungannya dengan perikatan? Jadi kalau dilihat sendiri bahwa di dalam perikatan juga mempunyai hal yang sama dengan adanya sebuah perjanjian, gitu, ya kan? Makanya kenapa perjanjian itu selalu atau sering dihubungkan dengan adanya sebuah perikatan. Nah, kalau di dalam perikatan sendiri di sini bahwa peristiwa itu adalah menjadi sebuah hubungan dari hukum antara satu orang atau dua orang atau lebih. Artinya kalau berbicara masalah perjanjian, ini berbicara antara satu dengan yang lain, satu orang yang sama. Tetapi kalau berbicara masalah perikatan, ini berbicara masalah satu atau dua orang itu mungkin melakukan perjanjian dengan dua orang yang lain atau bahkan kelompok. Nah, maka dari itu perikatan dan perjanjian ini bisa disesuaikan dengan topiknya atau subjek serta objeknya dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam perikatan ini nantinya akan melahirkan sebuah kewajiban. Ya. Kewajiban yang mana? Yaitu pada salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Contohnya, di dalam misalnya perikatan, misalnya ada buat surat perikatan atau surat perjanjian, di mana di situ ada pihak pertama dan pihak kedua. Nah, kemudian ada saksi di dalamnya. Artinya saksi-saksi dan pihak kedua atau pihak ketiga ini telah membentuk suatu perikatan. Nah, beda halnya sama perjanjian. Kalau perjanjian, ibu ibaratnya bapak ibu misalnya beli ke pasar, beli cabai itu bisa langsung.
melakukan suatu perjanjian secara cepat, ya kan? Tanpa secara cepat dan detik yang langsung. Gitu. Artinya kalau di pasar kan bisa satu orang dengan satu orang, penjual dengan pembeli kan, itu disebut dengan perjanjian juga secara cepat. Tapi kalau perikatan ini biasanya melakukan suatu perjanjian yang satu orang dengan dua orang misalnya. Nah, biasanya itu ada di dalam pembuatan surat perjanjian tanah dan lain sebagainya. Kemungkinan di situ ada saksi yang masuk ke dalamnya, dan saksi itu juga disebut dengan sebagai orang yang berperikatan atau menjalin suatu perikatan. Begitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang perjanjian satu dengan yang satu, kalau perikatan satu dengan dua orang, tiga orang, bahkan dengan kelompok yang lain. Next. Di sini ada kontrak ya. Jadi kalau kontrak itu agreement between two or more person, artinya menjalin suatu perjanjian dengan dua orang atau bahkan satu orang, bahkan dengan lebih ya. Jadi kontrak itu seperti itu ya, dengan adanya satu orang atau lebih. Makanya kenapa di dalam suatu pembuatan perjanjian akan ada pihak pertama dan akan ada pihak kedua. Atau bahkan ada saksi yang di dalamnya, yang dimana saksi tersebut ininya nantinya juga mengalami sebuah perikatan dalam sebuah perjanjian itu sendiri atau kontrak tadi itu sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke slide yang selanjutnya, ini berkaitan tentang azas, ya. Jadi kalau berkaitan tentang azas, ini adalah menyangkut terkait perlunya suatu bentuk dalam sebuah ketentuan di dalam perjanjian itu sendiri. Jadi azas ini sebagai salah satu bentuk ketentuan juga yang memang perlu dimutakhirkan, karena azas ini juga adalah bagian-bagian yang nantinya dapat memutakhirkan suatu bentuk ilmu ya atau materi itu sendiri. Di mana di azas perjanjian sendiri ini ada azas konsensualisme, ya. Di mana azas konsensualisme ini adalah azas di mana perjanjian itu sudah ada, mana dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang berjanji. Artinya apa? Ya seperti yang saya contohkan tadi, terkait Bapak Ibu beli cabai di pasar misalnya. Itu kan langsung di detik yang tersebut melakukan perjanjian, ya karena mau beli cabai misalnya, atau contohnya mau beli tahu misalnya gitu. Langsung di detik itu berapa harganya, berapa uangnya ini barangnya. Jadi langsung timbulnya perjanjian, yaitu azas konsensualisme itu langsung kepada titik terjadinya sebuah peristiwa perjanjian tersebut, yaitu artinya perjanjian itu sudah sah dan mengikat. Kenapa? Karena sudah ada kata sepakat tadi dalam melakukan pembelian cabai atau pembelian tahu di pasar, yaitu. Dan ini tidak memerlukan suatu yang bentuk formalitas. Jadi seperti itu Bapak ya, atau mahasiswa-mahasiswa sekalian. Jadi nggak perlu adanya buat surat dan lain sebagainya, karena ya langsung ya. Langsung di detik itu, langsung dibuat itu, langsung terjadinya suatu peristiwa di dalam suatu perjanjian itu sendiri. Ini azas konsensualisme. Kemudian ada juga nama sistem terbuka. Di mana sistem terbuka ini, di mana hukum perjanjian itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan apa saja, asalkan satu, tidak melanggar ketertiban umum, dan dua, tidak melanggar adanya kesusilaan. Ya. Jadi ketika tidak terjadi itu ya maka sah-sah saja perjanjian itu dilakukan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya perjanjian itu melanggar asusila, melanggar hak martabat dan lain sebagainya, itu tidak bisa menjadi sebuah perjanjian. Yaitu. Nah, makanya ada sistem di mana hukum itu memberikan kebebasan secara seluas-luasnya kepada masyarakat bila perlunya perjanjian itu sendiri atau perikatan antara dengan satu maupun dengan orang yang lain, kayak gitu. Kemudian semua perjanjian yang dibuat itu secara sah berlaku secara undang-undang bagi mereka yang melakukannya ya, atau membuatnya.
Ini ada di mana? Di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Ya. 1338 nih, ya. Di mana apa? Ya, perjanjian itu ya kan dibuat berdasarkan pokok atau pokok pembahasan yang ada di dalam suatu undang-undang. Jadi pasal 1338 itu adalah membahas terkait pokok apa yang harus perjanjikan. Jadi pokok terkait perjanjian itu apa? Misalnya pokoknya adalah membeli sebidang tanah. Harganya berapa? Ya kan? Tanggungannya berapa? Kalau misalnya angsurannya berapa? Kapan cicilannya dan sebagainya. Jadi ada pokok pembahasan terkait isi perjanjian tersebut. Kayak gitu. Jadi itu perlunya. Harus sah secara undang-undang. Kayak gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada sistemnya dua. Yang pertama adalah diberikan secara seluas-luasnya kepada masyarakat. Yang kedua adalah bahwa perjanjian itu dibuat harus sesuai dengan undang-undang. Kayak gitu. Next. Ya, kemudian ada namanya azas pacta sunt servanda. Ya, di mana azas ini mempunyai arti sebagai azas dalam perjanjian itu harus mengikat atau itu mengikat. Kenapa? Karena ini ya, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, pasal 1338 KUH Perdata tadi. Ya. Jadi ketika perjanjian itu dibuat, ya maka perjanjian tersebut tuh sudah menjadi barang baku dalam sebuah unsur sah di dalam perjanjian. Apalagi kalau misalnya perjanjian tersebut itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu. Jadi wajib ada tuh undang-undangnya dan lain sebagainya. Jadi penting ini Pacta Sunt Servanda itu. Nah, dikaitkan dengan pasal 1338 KUH Perdata. Ya, terkait apa? Isi pokok dalam suatu perjanjian. Artinya ketika sudah sepakat dua-duanya, maka itu syah sebagai sebuah perjanjian. Kayak gitu. Kemudian ada lagi namanya perjanjian itu tidak dapat dibatalkan kecuali berdasarkan kesepakatan pihak atau oleh ketentuan undang-undang yang sah. Ya. Jadi perjanjian itu bisa dibatalkan kalau misalnya terjadi perbedaan dalam sebuah perjanjian. Atau misalnya gini, kita beli barang, ya kan? Kemudian barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita perjanjikan. Misalnya kita mau beli barang buku KUH Perdata misalnya. Rupanya yang datang tuh KUH Pidana. Artinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok di dalam isi perjanjian perdata. Kayak gitu. Artinya kan dibatalkan. Tapi dibatalkan pun tuh sesuai dengan kesepakatan sama si pihak yang menjalin perjanjian, kayak gitu. Harus ada. Kalau nggak ada itu susah nanti, gitu. Tapi kalau misalnya si pihak kedua misalnya tidak melakukan perubahan terkait kesepakatan itu, maka itu bisa batal demi hukum atau tidak sah dari perjanjian yang diperjanjikan. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam azas Pacta Sunt Servanda ini juga mengatur terkait perjanjian itu harus didasari oleh itikat baik. Ya. Jadi harus ada itikat baik. Kalau tidak ada nanti susah, mahasiswa sekalian. Jadi susah. Susahnya dalam arti gini, ini menjadi barang acuan, ya kan? Tapi barang acuan tersebut ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasan di dalam perjanjian tersebut. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya perjanjian tersebut tidak ada sebuah itikat baik, ya kan? Atau tidak dibuat secara ketentuan undang-undang, maka perjanjian itu nanti tidak akan timbul peristiwa hukum. Karena perjanjian itu kan adalah peristiwa hukum ya di dalam perdata. Artinya ketika seseorang melakukan perjanjian,
kemudian dia sepakat dengan perjanjian tersebut, timbullah hukum. Tapi kalau diawali dengan tidak adanya itikat baik, maka perjanjian tersebut nanti tidak akan muncul perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu sendiri. Peristiwa hukumnya di bidang apa? Di bidang perjanjian tadi. Begitu. Ya. Jadi kalau bisa dibilang pasta san servanda ini atau san servanda ini memang sangat mengikat bagi seseorang yang melakukan suatu perjanjian. Baik itu secara undang-undang, baik itu secara kesepakatan, maupun dengan didasari sebuah itikat baik dalam suatu perjanjian. Next. Kemudian ada sumber perikatan. Sumber perikatan ini ada beberapa unsur ya, atau ciri. Jadi kalau berbicara masalah sumber, ada berbicara masalah dasarnya. Kayak gitu. Contohnya kayak sumber mata air ya kan di gunung. Jadi sumber itulah dasarnya air itu muncul gitu. Sama halnya dengan sebuah perikatan. Sumbernya perikatannya dari mana? Ya pasti dari sebuah perjanjian. Kayak gitu. Karena timbulnya perikatan pasti akan terjadinya sebuah perjanjian. Perjanjian juga nantinya akan menghasilkan sebuah perikatan. Kayak gitu. Jadi penting sumber perikatan dari mana? Nah itu pasti timbul karena adanya perjanjian atau kontrak tadi ini. Di mana di pasal 1338 KUH Perdana, di mana suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya. Ini juga berlaku 1338, termasuk di dalamnya pokok perjanjian dalam sebuah kontrak. Di pasal 338 ini perjanjian atau kontrak ini juga ini ada contohnya. Yang pertama jual beli, yang kedua sewa menyewa. Nah itu. Nah, yang saya contohkan tadi awal adalah di mana barang tersebut dibeli itu juga harus sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam pokok isi pembelajaran atau pokok perjanjian tadi. Kalau nggak sesuai, ya maka tidak akan timbulnya sebuah perjanjian. Malah akan melahirkan sebuah kelalaian atau prestasi tadi. Kenapa? Karena apa yang dikontrakkan itu tidak sesuai dengan isi di dalam pokok perjanjian. Kayak gitu. Ya. Kemudian ada lagi namanya sewa menyewa. Ya. Sewa menyewa ini juga masuk. Kenapa? Kadang misalnya kita lagi sewa mobil, ya kan? Mobil Agila, rupanya pas kita mau mengembalikan sewa tersebut, mobil Agila berubah warnanya misalnya, yang harusnya sampingnya merah jadi hitam, kayak gitu. Artinya tidak sesuai, kayak gitu. Nah itu kan akan ada perjanjian di dalamnya sebelum dia melakukan sewa dulu, dimana ya mobil harus datang dan keluar itu sesuai dengan semestinya, baik warna, merek mobil dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai, otomatis kan wajib diganti atau dirubah untuk bisa merubah dari hitam ke merah lagi, kayak gitu. Nah, ini juga termasuk ke dalam perjanjian kontrak. Atau misalnya, kalau misalnya terjadi seperti itu, maka pasti akan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu perjanjian. Bisa saja misalnya si orang yang menyewa itu ganti rugi atau bagaimana terkait barang yang sudah disewa misalnya, atau bentuk-bentuk kerusakan lainnya yang mengakibatkan ya barang tersebut lecet, rusak dan lain sebagainya. Itu juga ada di sebuah klausa-klausa di dalam sewa menyewa kayak gitu. Nah, jadi perlu sumber perikatan ini ya, atau sumber adanya suatu perikatan yaitu awalnya pasti adanya suatu perjanjian. Begitu. Kemudian yang kedua sumber perikatan lainnya apa? Yaitu undang-undang. Ya. Kita udah bahas tadi sebelumnya bahwa undang-undang ini juga menjadi dasar di dalam sebuah perjanjian. Kenapa? Karena ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya ini juga mengacu kepada undang-undang atau peraturan atau kebijakan dan lain sebagainya. Ya. Kalau dilihat di sini undang-undang dan perbuatan manusia itu hampir selaras. Ya.
Karena perbuatan manusia ini nantinya akan mengacu kepada bentuk dari undang-undang tersebut. Kayak gitu. Contoh ya kan, di dalam pasal KUHP, di pasal 1338 KUHP Perdata, contohnya isi pokok perjanjian. Tapi kadang perbuatan manusia itu melahirkan ketidaksesuaian dalam perjanjian misalnya. Atau nanti kemudian manusia ini lalai, wan prestasi dan sebagainya macamnya. Makanya penting undang-undang ini sebagai pokok peraturan atau pokok polisi di dalam sebuah perikatan. Kalau enggak susah nanti. Apa-apa mahasiswa-mahasiswa sekalian. Kayak gitu. Apalagi dalam membuat suatu perjanjian pasti didasarkan undang-undang di dalamnya untuk menjadi sebuah fakta servanda tadi atau perjanjian yang sangat mengikat. Ya. Ini juga penting. Next. Kemudian undang-undang dan perbuatan manusia ini itu ya kan dibuat dalam dua bentuk. Yang pertama bentuknya ada dalam bentuk pragmatik atau tidak melawan hukum, ya. Dan yang kedua adanya onrectic atau melawan hukum, ya. Ini terdapat di 1354. Ya, tidak melawan hukum itu artinya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Jadi sesuai nih, apa yang di dalam objek perjanjian, apa yang ada di dalam subjek perjanjian, apa juga yang ada di dalam isi perjanjian itu dilakukan dengan semestinya. Itu. Ya. Tanpa adanya nantinya wan prestasi atau kelalaian tadi. Kayak gitu. Kemudian yang objek melawan hukum atau unsur yang melawan hukum ini sudah terdapat di 1365 KUH Perdata, di mana perbuatan yang karena salahnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Contohnya apa? Sewa menyewa misalnya. Ya. Barangnya itu ada, mobil. Dari awal merah semua. Tiba-tiba pas balik itu jadi hitam tengahnya. Artinya kan mengalami kerugian bagi orang yang sewa. Nah, itu makanya perlu harus ada perjanjian. Agar kenapa? Nantinya perjanjian tersebut itu bisa menjadi bentuk akta otentik yang baik, ya kan? Ketika misalnya si penyewa melakukan suatu kesalahan. Kayak gitu. Jadi perlu itu. Ya. Bisa saja nanti yang sewa itu bahkan dijatuhkan hukuman misalnya ganti rugi kah atau mengembalikan ke bentuk semula kah ataupun yang lain-lainnya kah, kayak gitu. Nah, jadi itu yang tadi saya jelaskan di awal, ya. Ada regmatik dan onregmatik atau perbuatan yang tidak melawan hukum dan perbuatan yang melawan hukum di dalam suatu perikatan. Kemudian ada namanya undang-undang ya. Tadi ini undang-undang. Sekarang nih undang-undang secara detail. Nah, di dalam undang-undang kewajiban anak ini terhadap orang tua juga tiap-tiap anak berwajib memberikan nafkah pada orang tuanya dan pada keluarga sedarahnya dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin misalnya. Ini juga ada ya perikatan seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nih perikatan yang menimbulkan kewajiban bagi penghuni pekarangan yang berdampingan. Ini terkait yang kemarin undang-undang kalau nggak salah di KUH pidana terkait pengarangan rumah ya. Nah, itu misalnya kalau sampah masuk ke tanah sana itu juga sebenarnya secara pragmatis atau secara ilmu sosial biasanya kayak gitu tuh jarang terjadi dipermasalahkan ya kalau untuk daerah-daerah yang di perkampungan. Tetapi di daerah-daerah yang perkotaan ini sering ya terjadi bahwa kadang ada saja juga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Salah satunya ini kayak misalnya penembok atau tembok batas rumah ya. Ini juga menjadi polemik sekarang di Indonesia. Ya. Kayak kalau kita lihat contohnya itu di televisi rumah itu dipagar full gitu. Sampai rumah yang di belakangnya itu nggak bisa mengakses ke dalam. Kayak gitu. Atau mengakses keluar. Tidak ada jalan lagi. Kayak gitu. Ini kan menimbulkan suatu perbuatan yang tidak sesuai. Kayak gitu. Mentang-mentang dia rumahnya lebar. Terus ada rumah di belakang. Di temboknya semua. Di pagarnya gitu kan. Akhirnya akses jalannya nggak ada.
Tapi sebenarnya kan sudah di dalam peta atau map itu kan biasanya sudah ada tuh terkait ini untuk rumah dia, ini untuk pagarnya, ini untuk jalan masyarakat bersama. Gitu. Nah itu juga harus ada di dalam suatu perjanjian atau perikatan itu sendiri agar orang lain pun juga mudah mengaksesnya dan lain sebagainya macam. Kemudian next, nih ini ada macam-macam perikatan ya, Bapak Ibu mahasiswa sekalian, di mana macam-macam perikatan ini ada yang namanya bersyarat, ada yang ketetapan waktu, mana suka atau alternatif, tanggung jawab, tanggung menanggung atau solider, yang dapat dan tidak dapat dibagi, serta dengan ancaman hukum. Ini yang macam-macam perikatan. Nanti kita coba bahas. Nah ini ya terkait pengertian dari macam-macam perikatan. Jadi macam-macam perikatan, di mana macam perikatan bersyarat ini juga mempunyai pengertian. Pengertiannya adalah digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang, ya, dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggung lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa, kayak gitu. Ya. Jadi kalau perikatan bersyarat itu biasanya sebelum dan sesudah terjadinya suatu perikatan, nggak gitu, ya, bersyarat, biasanya gitu. Jadi maksudnya itu ini sering terjadi nih yang kalau termasuk juga perikatan yang dilakukan dengan cara langsung atau di detik itu langsung dia timbulnya perikatan, ya itu, ya. Ini menanggung lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu. Ini artinya masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Ya. Ini pengertian dari perikatan bersyarat. Kemudian perikatan dengan ketetapan waktu. Artinya pelaksanaan perjanjian tersebut tuh harus mempunyai tenggat waktu atau target waktu yang sudah ditetapkan di dalam suatu perjanjian. Ya. Kalau Bapak, Ibu atau mahasiswa-mahasiswa sekalian membuat suatu perjanjian, pasti di dalam perjanjian tersebut ada tenggat waktu serta pelaksanaan suatu perjanjian. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak ada tenggat waktu, maka perjanjian tersebut itu nantinya akan semakin lama, semakin berbelit-belit tanpa ada waktu yang ditentukan. Yaitu. Jadi mesti ada harus waktu juga. Gitu. Misalnya kayak contohnya tadi beli mobil gitu kan. Angsurannya berapa, ketetapannya berapa, terus cicilannya berapa, waktunya itu berapa. Itu kan harus ada semua. Kalau tidak ada nanti ya dia bisa bayar misalnya bulan Februari atau bulan Oktober ini bisa dia bayar di bulan September kayak itu, atau di bulan November atau bahkan di bulan Desember dia melakukan pembayaran kayak gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Kemudian juga ada perikatan mana suka atau alternatif, ya. Di mana ini terkait tagihan pada seseorang yang sudah lama tidak dibayarkannya. Sekarang saya mengadakan surat perjanjian dengan dia bahwa saya akan membebaskan dari utangnya kalau dia menyerahkan kudanya atau 10 kuintal ini termasuk bila misalnya dia melakukan perjanjian dengan saudaranya atau temannya terkait sebidang tanah ya, atau terkait dia mau minjem uang, tapi jaminannya itu adalah rumahnya atau mobilnya, ya. Tapi misalnya perjanjian itu kalau misalnya sudah dibuat gitu kan dan ada kata sepakat, itu biasanya jarang mereka melakukan secara tulisan. Kadang lebih kepada lisan. Tapi harus juga disampaikan kayak gitu. Karena kan kemarin kecuali misalnya apakah utangnya ini nantinya misalnya kalau udah lunas semua maka nanti akan dikembalikan, atau misalnya kalau misalnya terjadi wan prestasi atau misalnya terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian tersebut, maka apa yang dijaminkannya itu bisa menjadi hak milik dari orang yang mengutangi kayak gitu ya. Jadi perlu juga nih kebebasan dalam terkait mana suka atau alternatif gitu. Jadi misalnya contohnya kalau misalnya saya lagi mau beli barang gitu kan sama teman saya, rupanya barang tersebut itu nanti
ada jaminannya misalnya motor. Kalau misalnya suatu saat dia tidak bisa membayar atas jamin apa tersebut, malah motornya yang akan ditarik. Nah itu. Tapi kebanyakan ini tuh teman antar teman biasanya, atau misalnya dengan teman, saudara dan lain sebagainya, itu pun secara lisan gitu. Tapi secara alternatif ini juga menimbulkan suatu kesepakatan. Kenapa? Karena ya dari awal sudah timbul tuh peristiwa perikatan tadi. Kalau udah lahirnya kata sepakat kayak gitu. Ya. Walaupun secara rinci itu tidak tidak dibenarkan juga ya terkait itu ya. Harus disusun kembali karena perikatan mana suka ya atau alternatif itu sendiri. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi perikatan tanggung menanggung. Di mana nih pihak debitur atau kreditur terdapat beberapa orang hingga tiap debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutangnya. Atau apabila pembayaran diberikan pada seorang kreditur, maka dibebaskan si berutang terhadap kreditur lainnya. Ini terkait hutang ya, tanggung menanggung. Ini biasanya utangnya yang si A ini punya utang sama si B. Si B punya utang sama si C. Si C itu utang lagi sama si A. Artinya dia membayar tanggungan hutangnya A, itu membayar tanggungannya si B membayar tanggungannya si A, si C ini membayar tanggungannya si B. Nah itu. Jadi dibayar ke dia lunas, bayar ke si C-nya lunas, si C juga nanti akan balik lagi ke A lagi. Kayak gitu. Nah, itu tanggung menanggung namanya tuh kayak gitu ya. Atau misalnya kan banyak tuh ya hutang minjem hutang misalnya 12 juta tapi diparuh 2, 6 juta 6 juta. Kayak gitu. Ya kan? Dari si A dibayarkan atau ditanggungkan, nanti si B juga begitu. Atau misalnya si A misalnya dari bulan Januari sampai bulan Juni yang bayar si A. Nanti sebaliknya dari bulan Juli sampai bulan Desember itu si B yang bayar. Kayak gitu. Nah, jadi tanggung menanggung itu seperti itu. Kemudian ada juga namanya perikatan yang dapat dibagi yang tidak dapat dibagi. Ya. Jadi dapat dibagi atau tidak dapat dibagi ini adalah juga bagian dari sebuah perikatan. Di mana yang dapat dibagi ini adalah prestasi yang ditentukan oleh satu, sifat barang dan maksud perikatan itu sendiri. Ya. Jadi yang dapat dibagi itu yang pastinya prestasinya. Jadi kalau prestasinya itu atau sifat barangnya itu cocok misalnya, dan ini bisa dibagi, ya ini hampir sama dengan waris ya, atau hak waris ya, atau waris lah ya Pak ya, tanah waris lah. Sifat barang kan jelas sebuah sebidang tanah. Ini sebidang tanahnya akan dibagi, ya, akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di hak waris itu kan jelas. Jadi dibagi. Kalau misalnya dia anak kandung berarti setengahnya. Kalau dia anak tiri atau anak sepupu itu seperempatnya. Itu sudah ada ketentuan yang berlakunya. Kayak gitu. Ya. Tapi kadang ada juga orang yang menyalahi aturan ya si anak ini ya lebih misalnya gara-gara anak gitu. Ya, kemungkinan karena sudah habis segala macam biaya hidup orang tuanya dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ini sering terjadi di masyarakat terutama. Tetapi secara semestinya perikatan yang dibagi ini ya sesuai dengan koridor prestasi yang dimaksudkan, baik itu secara sifat barang maupun maksud perikatan itu sendiri begitu. Ya. Kemudian juga ada perikatan dengan ancaman hukum. Ya. Jadi kalau perikatan dengan ancaman hukum itu ditentukan bahwa si berutang itu punya jaminan atas pelaksanaan perikatan itu sendiri. Diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatan tidak dipenuhi. Jadi ada jaminannya. Ya. Jadi jaminannya terkait perikatan tersebut. Ya. Kemudian syarat sah perjanjian ini ada di dalam 1320 yang pastinya ada kata sepakat, ada kecakapan, suatu hal yang tertentu, sebab yang halal. Ini dasarnya alasan atau sebab musabnya yang diperbolehkan. Jadi syarat sah perjanjian itu pasti harus ada kata sepakat dulu. Kalau nggak ada kata sepakat susah. Tidak akan timbul suatu perjanjian. Kayak gitu. Sama juga harus cakap. Cakap artinya ini tidak di bawah pengampuan atau tidak gila. Usianya sudah dewasa, 17 tahun sesuai keperdataan.
Kalau sesuai pidana kan 19 tahun, kalau perdata 17 tahun. Ya. Kemudian ada sebab yang halal atau perjanjian itu boleh dilakukan. Kayak gitu. Ya. Contohnya kayak apa? Jual beli tadi. Ya. Ini juga masuk terdapat. Nah, ini yang pengertian dari kesepakatan. Jadi kesepakatan itu juga merupakan persetujuan yang diberikan secara bebas. Sedangkan kecakapan itu seorang memiliki mampu melakukan tindakan hukum, contohnya dewasa, waras akal budinya, tidak di bawah pengampuan, ya dan lain sebagainya ya. Terus juga ada mengenai satu hal tertentu. Artinya ini prestasi dari harus mempunyai objek. Ya, tentunya apa ya? Kayak dia jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya, barang dan lain sebagainya. Kemudian ada dasar atau alasan atau sebab mushaf yang diperbolehkan. Ini penting juga. Ini termasuk isi, tujuan, persetujuan, perjanjian. Itu juga tidak boleh harus bertentangan dengan undang-undang. Kalau bertentangan pastinya dia akan menjadi masalah yang baru. Kayak gitu. Oke ya. Mungkin ini saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan terkait azas atau hukum perikatan dalam perjanjian atau kontrak drafting di pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.